Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di serial video pembahasan soal tes psikologi. Buat teman-teman semua yang di tahun ini akan mengikuti seleksi Akpol, Bintara, dan juga Tamtama Polri. Pada episode kali ini kita akan membahas bagian ketiga, yaitu aritmatika sosial dan juga logika analitis. Oke teman-teman semua, sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada episode sebelumnya, bahwa pembahasan soal tes psikologi akan terbagi ke dalam 8 episode. Untuk episode yang pertama dan juga episode kedua sudah diupload di YouTube channel Mitra Siswa, dan pada video kali ini kita akan bahas episode ketiga, aritmatika sosial dan juga logika analitis. Untuk episode keempat, kemudian episode kelima, 6, 7, dan 8, teman-teman bisa tunggu videonya di channel Mitra Siswa Group. Oke teman-teman semua, kita akan masuk pada pembahasan aritmatika sosial. Kita mulai dari soal pertama. Banyaknya tabungan Wulan adalah 8/11 dari tabungan Alin. Saran saya sebelum teman-teman membaca kalimat berikutnya, teman-teman lebih bagus untuk tulis dulu data yang diketahui di sini. Dimana yang pertama adalah tabungan Wulan adalah 8/11 dari tabungannya si Alin. Kita tulis seperti ini teman-teman ya. Kemudian yang kedua, selisih tabungan mereka. Selisih, kalau selisih berarti yang gede dikurangi yang kecil ya. Nah menurut teman-teman, tabungan Wulan dan Alin ini lebih besar siapa? Tabungan Wulan 8/11-nya Alin loh. Berarti si Wulan lebih kecil daripada si Alin. Perbandingannya Wulan 8, Alinnya 11. Berarti kalau selisih mereka berdua adalah Alin dikurangi Wulan, karena Alin lebih gede tabungannya. Alin dikurangi Wulan 147.000. Nah, sementara ribunya kita simpan dulu di sini. Tidak perlu kita ikutkan dalam perhitungan biar lebih mudah ngehitungnya. Oke, teman-teman. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah tabungan Alin? Oke, tabungan Alin yang ditanya di soal ini. Kita mau cari nilai A. Kita bisa substitusi, W-nya sudah ketahuan di sini ya. W-nya bisa kita ganti dengan 8/11A. Kita teruskan, A dikurangi Wulan, tabungan Wulan adalah 8/11-nya si Alin, sama dengan 147. Kalau kita jadikan pecahan, A itu adalah 11/11 ya, 1. 11/11A dikurangi 8/11A sama dengan 147. Oke, 11 dikurangi 8, 3A/11 sama dengan 147 teman-teman. Kita lanjutkan di sebelah sini, berarti 3A sama dengan 147 dikali 11. Soalnya adalah 147 dikali 11 dibagi 3. Kita bisa hitung, 147 dibagi 3 berapa ya teman-teman ya? 147 dibagi 3. Yuk, 4. 12, 2 ya, 27 dibagi 3, 9. Oke, berarti 49 dikali 11. 49 dikali 11 berapa? Iya, 539. Nah, tinggal kita tambahkan saja, karena tadi 03-nya kita simpan di sini. Kita tinggal tulis di belakangnya, jadinya 539.000. Jawabannya adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Satu karung beras berisi 1/4 kuintal. Berarti 1 karung beras ada 1/4 kuintal. Oke, 1 kilogram harganya sama dengan 7.500 teman-teman. Berarti karena di sini pakai kilogram, kita ubah dulu 1 karung berasnya menjadi kilogram. 1/4 dikali, yuk 1 kuintal berapa kilo? 100 ya, 100 kilogram. Berarti 100 dikali 1/4, 100 dibagi 4 ya, 25 kilogram. Berarti untuk harganya kita tinggal kalikan saja. 1 karung beras 25 kilo dikali dengan harga per kilogramnya 7.500. Oke. Kita bisa kali 25 dikali 75. Berapa teman-teman? Silakan bisa hitung sendiri ya. 187.500 rupiah. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3. Sebuah lukisan berbentuk persegi panjang
Panjang lukisan 60 cm dan lebarnya 30 cm. Oke, lukisannya begini teman-teman ya. Panjangnya 60 cm, kemudian lebarnya 30 cm. Lukisan tersebut dibingkai dengan kayu. Jika lebar bingkai 5 cm, keliling bingkai bagian luarnya berapa cm? Oke, yang ditanyakan adalah kelilingnya. Jika lukisan ini dikasih bingkai, lukisannya seperti ini teman-teman ya. Kita kasih bingkai, di mana lebar masing-masingnya, tebalnya adalah lebar bingkainya adalah 5 cm. Jadi segini ditambah 5, segini ditambah 5, ini juga nambah 5, ini juga nambah 5. Berarti yang tadinya ini 60, di kiri dan kanan nambah masing-masing 5. Berarti totalnya sekarang itu adalah 70 cm. Kemudian untuk bagian yang lebar dari lukisan itu ya, lebarnya tadi kita udah tahu bahwa segini itu adalah 30. Bagian atas nambah 5, bagian bawah juga nambah 5. Berarti sekarang lebarnya jadi 40 cm karena ada bingkainya. Nah, kelilingnya berapa? Keliling dari persegi panjang ya, 2 dikali panjang ditambah lebar. 2 panjangnya. Kenapa panjangnya dikali 2? Karena panjangnya kan ada bagian sini dan bagian sini ya. Lebarnya juga bagian sini dengan bagian sini. Ada 2 masing-masing. 70 ditambah 40. Yuk, 2 dikali 110 sama dengan 220 cm. Jawabannya adalah yang D. Berikutnya untuk soal nomor 4. Oke. Sebuah bus berjalan dengan kecepatan 60 km per jam. Bus tersebut berangkat pukul 14.20 dan sampai tujuan 15.40. Jarak yang ditempuh bus tersebut berapa kilometer? Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin berikan dulu rumus untuk menghitung jarak, waktu, dan kecepatan ya. Di sini adalah jarak, kemudian bagian sini adalah kecepatan, kemudian di sini adalah waktunya, W. Nah, kalau kita mau hitung teman-teman, artinya kalau kita mau cari jarak ya berarti bagian sini dikali bagian sini, berarti kecepatan dikali waktunya. Dari soal kita tahu bahwa kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian untuk waktunya tinggal kita hitung. Berangkatnya 14.20 dan sampainya 15.40. Berapa lama waktunya? Oke, nyampenya 15.40 dikurangi 14.20. Yuk kita kurangi teman-teman. Beri 20 menit. Kemudian 15 kurangi 14, 1 jam. Berarti ada 1 jam 20 menit. 20 menit ini kalau kita jadikan ke jam, berarti 20 per 60 menit ya, adalah sepertiga. Ya udah berarti 1 jam ditambah sepertiga jam. Jadinya adalah 4 per 3 jam. Nah, bisa kita tulis, berarti sudah ketemu waktunya adalah 4 per 3 jam. Tinggal kita masukkan ke perhitungan. Kecepatannya 60 dikali 4 per 3. 60 dibagi 3, 20 dikali 4. Berarti 80 km. Jawabannya berarti yang C. Soal nomor 5. Sebuah toko mainan menjual boneka dengan harga 84.600. Oke, data yang diketahui adalah jualnya 84.600. Jika toko mainan itu menerima komisi sebesar 22,5%, komisinya 22,5% dari harga penjualan, berapakah jumlah komisi yang diterima? Ini gampang teman-teman ya, berarti tinggal dikali komisi 22,5% dengan harga jualnya adalah 84.600. Berapa komisinya? Kita hitung. Komisi dalam rupiahnya adalah 84.600 dikali 22,5%. 84.600 dikali 22,5% itu artinya per 100 ya. Karena di sini ada 02 bisa kita coret dengan 100-nya di sini. Berarti tinggal kita hitung 846 dikali dengan 22,5. Nah, silakan teman-teman bisa hitung ya. Yuk coba berapa? 846 dikali 22,5. Lihat, jawabannya adalah 19.035 rupiah yang E. Berikutnya untuk soal nomor 6.
Rata-rata nilai siswa 9A adalah 72. Rata-rata 15 siswa kelas 9B adalah 80. Jika nilai digabungkan, rata-ratanya menjadi 75. Maka banyak siswa di kelas A adalah berapa orang? Berarti ini ada dua kelas teman-teman ya. Pertama saya akan tulis dulu jumlah siswa kelas A itu belum tahu. Kita misalkan dengan X. Nilai rata-ratanya kita boleh tulis nilai rata-rata X. Ada strip atasnya ya. Ini rata-rata. Untuk yang A itu 72. Kemudian N yang B, jumlah siswa di kelas B ada 15. Dan nilai rata-rata di kelas B adalah 80. Sementara rata-rata gabungannya kita boleh tulis rata-rata gabungan adalah 75. Nah teman-teman, gimana cara mencari rata-rata gabungan? Oke, X rata-rata gabungan adalah NA dikali XA. Oke, ditambah NB dikali XB. Jadi banyak siswa dengan nilai rata-rata di kelas A ditambah banyak siswa di kelas B dan nilai rata-rata di kelas B dibagi jumlah total siswa. Total siswa itu kan berarti NA ditambah NB. NA jumlah siswa di kelas A, NB jumlah siswa di kelas B ditambahin. Sekarang tinggal kita masukkan ke perhitungan saja. Nilai rata-rata gabungannya sudah diketahui 75. Jumlah anak di kelas A-nya nggak tahu pakai X. Nilai rata-rata di kelas A 72. Ditambah jumlah siswa di kelas B ada 15, nilai rata-ratanya 80 per X ya, NA-nya X, NB-nya jumlah siswa di kelas B 15. Oke, X plus 15 ini bisa kita kalikan dengan 75. Jadinya berapa teman-teman? 75X ditambah 75 dikali 15. Berapa yuk? 75 dikali 15. Teman-teman bisa kotret-kotret dulu ya. 75 dikali 15. 100, 1000, 125. Sama dengan kita tahu di sini ada 72X ditambah 15 dikali 80, 1200. Berarti bisa kita lanjutkan sebelah sini teman-teman. 75X dikurangi 72X sama dengan 1200 dikurangi 1125. Jadinya 3X ya. 75X dikurangi 72X. Nah, 1200 dikurangi 1125, 75. Berarti X-nya 75 dibagi 3 adalah 25 siswa. Jumlah siswa di kelas A berarti 25. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Suatu taman kota berbentuk trapesium dengan ukuran dua sisi sejajarnya 150 meter dan 120 meter, tingginya 100 meter. Berarti kira-kira gambarnya begini teman-teman, gambar trapesiumnya ya. Sisi sejajarnya berarti ini, misalnya ini adalah A, ini adalah B. Yang lebih panjang adalah 150 meter, yang lebih pendeknya 120 meter. Kemudian tingginya ini, tingginya adalah 100 meter. Jika taman itu akan ditanami rumput Jepang yang harga per meter perseginya adalah Rp10.000, berapa biaya yang dikeluarkan agar taman tersebut penuh dengan rumput Jepang? Baik teman-teman, harga per meternya adalah harganya ya. 10.000 per meter persegi. Kita akan menghitung biayanya. Berarti kalau kita mau hitung biaya, berapa luas dari taman yang berbentuk trapesium itu dikali dengan harganya teman-teman. Harga per meter perseginya. Luas dari trapesium adalah jumlah sisi sejajar A ditambah B. Yang ini ya, tambah yang ini. Dibagi 2. Ini teman-teman bisa tambahin dulu. Terus dikali dengan tingginya. Habis itu dikali dengan harga per meter perseginya yaitu 10.000. Kita masukkan angka-angkanya. A-nya 120 ditambah 150 ya, ini dibagi 2, kemudian dikali tinggi, terus dikali dengan 10.000. Tingginya berapa tadi teman-teman ya? 100. Kita kali langsung dengan 100. Berarti 270 dibagi 2 dikali 100, nanti dikali lagi dengan 10.000. Kita bisa coret dulu ini sama ini. Jadi jangan sama itu teman-teman ya, biar lebih enak. Dengan coretnya sama bagian sini saja.
270 dibagi 2 kan 135 ya. Tinggal dikali dengan, wah nolnya banyak banget ini. Nolnya ada 2, ada 4, ada 6. Ya udah berarti 135, 123, 123. 135 juta. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 8. Jarak Sukabumi Jakarta pada peta 4 cm. Oke, jarak pada peta teman-teman 4 cm. Dengan skala 1/3 juta. Apa artinya? Skala 1/3 juta. Artinya adalah 1 cm pada peta mewakili 3 juta cm pada jarak aslinya atau jarak sesungguhnya teman-teman ya. Nah, karena jarak di petanya 4 cm, kalau 4 cm ya berarti tinggal dikali 4. Berarti 4 dikali 3 juta ya. 4 dikali 3 juta berarti 12 juta ya. 12 juta sentimeter. Ini aslinya. Nah, tinggal kita ubah saja ke kilometer teman-teman. Jadikan kilometer, jadinya ini 0,5-nya kita buang ya. Karena sentimeter ke kilometer itu naiknya 5. Berarti 120 km. Ini adalah jarak asli Sukabumi Jakarta menurut soal ini. Berarti kita sudah tahu di sini jaraknya adalah 120 km. Kemudian kecepatannya, kecepatan busnya dengan kecepatan 60 km per jam. Yang ditanya adalah jika Arif sampai di Jakarta pada pukul 10.25, jadi waktu yang keduanya adalah 10.25, waktu pertama pada saat dia berangkat dari Sukabumi pukul berapa gitu teman-teman. Oke, sebelum kita cari tahu pada jam berapa si Arif ini berangkat, kita harus tahu dulu berapa waktu yang dibutuhkan untuk nyampe ke Jakarta ya. Jaraknya 120 km dengan kecepatan 60 km per jam. Sesuai dengan rumus yang tadi teman-teman ya. Bagian atasnya adalah J, bagian sini K, bagian sini W. Kalau kita mau cari waktu berarti J per K. Berarti waktu adalah J per K. Oke, jaraknya 120 dibagi kecepatannya 60 berarti 2 jam. Kalau Arif sampai jam 10.25 berarti dia berangkat otomatis ya 2 jam sebelumnya. Berarti 08 lebih 25 menit. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 9. Seorang murid diminta mengerjakan 5 dari 7 soal. Tapi nomor 1 dan 2 harus dikerjakan. Banyak pilihan yang dapat diambil, berapa banyak cara memilih teman-teman ya. Oke, ada 7 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soal nomor 1 dan soal nomor 2 harus dikerjakan. Berarti kalau dia punya pilihan, dia harus milih 5 teman-teman ya. Dia harus milih 5. Harus milih 5 soal teman-teman. Sementara nomor 1 dan 2 itu harus dipilih. Sehingga dia punya berapa lagi yang harus dia pilih. Yang harus dia pilih adalah 3 lagi. 1, 2, 3. Murid ini harus milih 3 lagi. Tapi milih 3 ini dari berapa pilihan yang tersedia? Masih ada 3, 4, 5, 6, dan 7 yang bisa dipilih. Ini semua ada berapa banyak? Ada 5 pilihan. Berarti si murid ini diminta memilih 3 dari 5 pilihan yang masih tersedia. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini teman-teman pakai konsep kombinasi. Pilih 3 dari 5 yang masih tersedia. Oke, sebelumnya rumus kombinasi gimana ya? Kalau A, B misalnya, berarti ini adalah A faktorial dibagi selisih A min B faktorial dikali B faktorial. Teman-teman dapatkan materi kombinasi ini di kelas 3 ya. Kelas 3 semester pertama kalau saya nggak salah. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti ada 5 faktorial. 5 dikurangi 3 faktorial dikali belakangnya 3 faktorial. 5 faktorial, yuk 5 dikurangi 3 berarti 2 faktorial.
kemudian dikali dengan 3 faktorial. 5 faktorial itu kan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial ya. Dibagi 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1, 3 faktorialnya biarin aja 3 faktorial biar bisa dicoret. Berarti kita sudah bisa dapatkan jawabannya. 20 dibagi 2 bagi 2 berapa teman-teman? 10 cara. Oke. Berarti dia bisa melakukan 10 cara untuk bisa memilih 3 soal berikutnya. Jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan soal pada bagian logika analitis. Mulai dari soal nomor 1. Ani lebih cermat daripada Tony. Nah, untuk kalimat yang pertama ini, Ani lebih cermat daripada Tony, kita boleh tulis berarti Ani lebih cermat daripada Tony, Tony di bawahnya. Tetapi dia lebih ceroboh daripada Benny. Berarti si Ani ini memang dia lebih cermat dari Tony, tapi dia lebih ceroboh daripada Benny. Berarti Benny ada di atasnya Ani. Bardi lebih cermat daripada Benny. Oh, Bardi lebih cermat lagi. Berarti ini BA, ini BE ya. Ada Bardi, ada Benny. Kesimpulan mana yang betul? Kita cek. Benny secermat Tony, tidak disebutkan di situ. Karena di sini semuanya beda kecermatannya ya. Yang paling cermat adalah Bardi, dilanjutkan Benny, Ani, dan baru Tony. Ani lebih cermat daripada Bardi, salah. Ani secermat Bardi juga salah. Benny lebih cermat daripada Bardi, salah. Harusnya Bardi duluan ya. Tony lebih ceroboh daripada Benny. Ah, betul nih. Tony-nya lebih ceroboh daripada Benny. Oke, berarti jawabannya adalah yang E. Soal nomor 2. Bayu harus mengikuti les matematika setiap akhir pekan. Oke, weekend teman-teman ya. Si Bayu akan mengikuti les matematika setiap akhir pekan. Kita boleh tulis di sini berarti kalau akhir pekan itu Sabtu dan Minggu. Kemudian Andi harus mengikuti les fisika. Si Andi lesnya fisika pada hari Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis. Kemudian Wandi, ada Andi ada Wandi nih teman-teman, beda. Wandi harus mengikuti les biologi pada hari Senin dan Sabtu. Ada si Wandi ngambil lesnya biologi, harinya adalah Senin dan Sabtu. Sedangkan Manda harus kursus bahasa Inggris Being pada hari Rabu nih ya, Mandanya pada hari Rabu. Siapakah yang pergi les pada hari yang sama di setiap minggunya? Oke, kita dapatkan hari yang sama di sini adalah ini ya teman-teman ya, Sabtu. Berarti antara si Bayu dan juga si Wandi, Bayu dan Wandi. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3. Dalam pemilihan ketua kelas, perolehan suara Ahmad tidak kurang dari Suni dan tidak lebih dari Eka. Berarti si Ahmad tidak kurang dari Suni, berarti si Ahmad tidak kurang dari Suni ya, dia ada di atasnya Suni. Tidak lebih dari Eka, oh berarti Eka ada di atasnya. Perolehan suara Beta sama dengan Ahmad. Oh, Beta sama nih dengan Ahmad. Saya tulis di sampingnya, sama dengan si Ahmad. Dan tidak lebih dari Eka. Sudah cocok bahwa Beta berarti juga ada di bawahnya si Eka ya. Perolehan suara Dodi tidak lebih dari Beta. Tidak lebih dari Beta. Oke, berarti ada di bawahnya. Tapi dia kurang dari Suni. Berarti ada di sini nih si Dodi nih. Dodi tidak lebih dari Beta, ada di bawahnya si Beta. Tapi dia kurang dari Suni. Oh, berarti dia di bawahnya Suni, bener ya? Kurang dari Suni kan? Oke, siapakah yang terpilih sebagai ketua kelas? Oh, berarti udah jelas, yang paling atas ada si Eka. Jawabannya adalah yang E. Oke, soal nomor 4. Dinda adalah anak Pak Dewan dan Bu Dewan. Nida adalah anak adiknya Bu Dewan. Apakah hubungan antara Dinda dan Nida? Oke teman-teman, ini adalah tentang hubungan kekerabatan ya, atau hubungan keluarga. Oke, pertama kita lihat di sini bahwa Pak Dewan dan Bu Dewan itu punya anak namanya Dinda. Kemudian ada adik dari Bu Dewan, berarti mereka berdua ini dari ayah dan ibu yang sama ya, ayah dan ibu yang sama.
Adik Budewan ini punya anak, yaitu Nida. Ya, adik Budewan ini menikah dengan orang lain lagi gitu. Nah, apa hubungan antara Dinda dan Nida? Kalau kayak gini namanya saudara sepupu, teman-teman ya. Oke, saudara sepupu, anak dari adik atau kakak dari orang tua Dinda gitu. Jawabannya adalah yang E. Soal nomor 5, produksi kain di pabrik kita merosot, tetapi kualitasnya lebih baik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah, baik teman-teman, di sini ada 2 poin. Yang pertama dari sisi produksi, produksinya adalah merosot atau jumlah yang diproduksi lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. Kemudian secara kualitas meningkat, berarti dari periode atau dari tahun sebelumnya jauh lebih bagus gitu ya. Oke, untuk opsi yang A, kualitas kain tahun lalu kurang baik. Nah, ini bisa, karena sekarangnya udah makin berkualitas. Ini bisa, kita tahan dulu teman-teman. Kain kita pasti laku di pasaran. Nah, kalau ini tidak bisa dipastikan ya, karena tidak ada kalimat pendukung yang lain. Kemudian kita tidak menderita kerugian, ini juga tidak bisa kita simpulkan. Ada kemajuan yang besar dalam produksi kain. Kalau kemajuannya dari sisi kualitas iya, tapi kalau kemajuannya dari sisi produksinya tidak ya, karena malah turun produksi tahun ini, berarti ini salah. Semua jawaban salah. Ada jawaban yang betul tadi yang A, berarti jawabannya yang ini teman-teman. Oke, soal nomor 6. Jika A lebih tua dari B, Q lebih tua dari C, dan R lebih tua dari D. Sampai situ kita tulis dulu data yang diketahui. A-nya lebih tua dari B, kemudian Q-nya lebih tua dari C, kemudian R-nya lebih tua dari D. Kenapa ditulis terpisah begini? Karena AB tidak ada hubungan atau tidak dijelaskan secara langsung dengan QC. Kemudian tidak dijelaskan juga hubungan antara QC dengan RD. Jadi ini informasi terpisah teman-teman ya. Oke, kemudian informasi berikutnya ada yang menghubungkan nih. Sedangkan A lebih tua dari Q, berarti antara A dan Q dihubungkan. A-nya lebih tua daripada Q. Kemudian Q lebih tua daripada R, dihubungkan antara Q dengan R. Q-nya lebih tua dari R, lalu B-nya lebih tua dari C, berarti B-nya di atas, C-nya di bawah, dan C lebih tua dari D. Oke, berarti C-nya ada di atasnya D. Nah teman-teman, dari sini kita bisa tarik hubungannya bahwa untuk yang A itu nilai yang paling tinggi, di mana di bawahnya A itu ada, di bawahnya secara langsung ya, ada B dan juga ada Q. Sementara kita nggak tahu hubungan antara B dan Q itu lebih tinggian siapa teman-teman ya, tidak disebutkan secara langsung. Tapi kita bisa memastikan bahwa A itu lebih tua daripada B dan juga lebih tua daripada Q. Kita lihat ya, A-nya lebih tua dari B dan A-nya lebih tua dari Q. Kemudian kita bisa lihat dari yang Q. Q-nya lebih tua daripada R ini, dan Q-nya juga lebih tua daripada C. Jadi bisa kita buat begini, Q-nya lebih tua dari C dan juga lebih tua dari R. C dan R tidak bisa kita cari hubungannya secara langsung. Kemudian untuk yang R kita lihat, R-nya lebih tua daripada D, gitu ya teman-teman ya, dan C-nya juga lebih tua daripada D. Berarti kita bisa tulis C dan R lebih tua daripada D. Nah ini gambaran yang bisa kita dapatkan dari informasi yang disebutkan di soal nomor 6 ini. Kita akan cari mana jawaban yang tepat. D lebih muda dari A. Oh, kalimat ini betul teman-teman ya, D-nya ada di bawah. C-nya lebih tua daripada R, tidak bisa dicari hubungannya secara langsung, berarti ini tidak tepat. Kemudian R lebih tua dari B, R lebih tua dari B, ini jelas salah sesuai dengan data ini. Kemudian D lebih muda dari A, ini betul. C lebih muda dari R, nah ini C dengan R-nya tidak bisa dicari hubungannya secara langsung, ini berarti juga kurang tepat. Kemudian R lebih tua dari B, ini juga salah ya teman-teman ya. Q lebih tua dari B, nah ini juga tidak bisa ditarik hubungannya secara langsung, berarti tidak ada jawaban yang benar, yang E. Soal nomor 7. Umur Barung 10 tahun, setengah dari umur Dido dan 3 tahun lebih muda daripada Rahmat. Baik teman-teman, kita uraikan pelan-pelan. Umur Barungnya 10 tahun,
Dan umur Barung yang 10 tahun ini ternyata setengah dari umur Dido. Berarti umur Didonya 2 kali lipat ya, karena Barung tuh setengahnya Dido. Berarti Didonya 20 tahun. Si Barung ini 3 tahun lebih muda daripada Rahmat. Berarti kalau Barung 10 tahun, dia lebih muda daripada Rahmat, berarti Rahmatnya 13 tahun. Gitu teman-teman ya. Siapakah yang paling tua? Yang paling tua berarti si Dido. Jawabannya yang C. Berikutnya soal nomor 8. A lebih tua umurnya dari B. Kita tulis lagi. Yang lebih tua taruh di atas. Kemudian C lebih muda dari D. C lebih muda dari D. Oke, C lebih muda dari D. Oke, berarti lebih muda teman-teman ya. C-nya lebih muda dari D. Begini. E lebih muda dari B. Oke, E-nya lebih muda dari B. Berarti kita tulis di bawahnya B ya. E-nya lebih muda daripada B. Nah, yang ini. A-nya lebih muda daripada C. Wow, A-nya lebih muda daripada C. Berarti gerbongnya ini kita pindah ke bawah sini, teman-teman. Karena dia lebih muda daripada C. Berarti A, B, E. Gitu ya. Kemudian B lebih tua daripada E. Ini udah cocok, udah betul. Maka kesimpulan termuda umurnya adalah oke. Berarti yang E yang paling bawah. Jawabannya adalah yang B. Baik, untuk soal nomor 9. Manakah pernyataan yang benar dari bacaan ini teman-teman ya? Dalam bidang akademik, Bella lebih berprestasi daripada Sinta. Berarti Bellanya ada di atas daripada Sinta. Bella masih kalah prestasi dibandingkan Aldo. Berarti Aldo ada di atasnya. Wina paling berprestasi, berarti Wina paling atas ya, paling top. Tidak ada anak yang prestasinya sama baiknya. Baik, ini konsep yang kita dapatkan dari data yang ada di bacaan ini. Pertanyaannya, mana yang benar? Bella lebih berprestasi dibandingkan Wina salah. Sinta lebih berprestasi dibandingkan Aldo juga salah. Kemudian Aldo sama berprestasi dengan Wina. Ini salah ya, karena tidak ada yang prestasinya sama. Aldo kalah berprestasi daripada Wina. Yes, karena Wina yang paling berprestasi. Berarti jawabannya adalah yang D. Baik teman-teman semua, untuk pembahasan latihan soal pada episode ketiga untuk bagian aritmatika sosial dan juga pada bagian logika analitis masing-masing hanya 9 soal. Nah, untuk teman-teman yang ingin belajar lebih lengkap lagi, lebih komplit lagi, teman-teman silahkan bisa mendapatkan e-book lengkap dari Mitra Siswa Group yang bisa teman-teman cek pada bagian deskripsi video ini, di mana di setiap bagian tesnya kami sediakan 50 soal. Sudah dilengkapi dengan kunci jawaban dan teman-teman bisa mempelajarinya dengan lebih maksimal, lebih banyak latihannya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan nilai yang tinggi untuk bagian tes psikologi. Terima kasih teman-teman semua, sampai berjumpa di episode berikutnya, di episode keempat. Saya Indra Prima dari Mitra Siswa, Dare to Dream, Grab the Future. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silahkan bisa klik like, share, dan juga subscribe. Selamat menonton video Mitra Siswa lainnya. Dare to Dream, Grab the Future.